Ya, kita memilih nama Triva Unicraft karena kita punya anak 3 yang berawalan dengan huruf Fa. Yang pertama Fatika, Fadil, dan Fahira itu kan. Jadi Triva, Unik atau Uni sebenarnya sih gabungan craft antara kayu dan bambu. Karena kita selain kerajinan bambu juga ada batik kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misdiono. Kita punya brand kerajinan anyaman bambu Triva Unicraft. Kami mulai merintis untuk kerajinan bambu pada tahun 2018 akhir. Dengan adanya pelatihan anyaman bambu di desa kami, terus kebetulan saya sebagai panitia dan istri saya itu sebagai peserta, dan kita diserahin desa untuk mengembangkan potensi anyaman bambu di desa kami, Desa Winonglor. Kami memilih kerajinan bambu karena potensi yang ada di desa kami, selain SDM-nya itu sudah biasa menganyam dan juga bahan bakunya tersedia melimpah di desa kami dan lingkungan desa kami. Kalau anyaman bambu kita jelas beda karena kita sebisa mungkin membuat produk yang dibutuhkan oleh pasar, dan hampir setiap bulan kita punya kreasi produk yang berbeda. Bahan baku sangat tersedia banyak di lingkungan kami, ya kan, sehingga kita tidak perlu beli, sehingga itu akan menjadi keunggulan produk kita, ya kan. Kalau bahan bakunya beli, otomatis kan HPP-nya nanti bisa meningkat gitu. Ya, kalau bahan baku bambu itu kalau untuk yang dianyam itu umur kisaran 1 tahun, dan ruas ataupun bumbungnya itu yang gede, yang tebal. Kalau yang untuk wengku seperti ini, yang lingkaran wengku untuk menjepitnya itu bambu yang kisaran umur 2 tahun atau lebih. Target pemasaran sementara sih pas kita menjadi instruktur atau narasumber itu ya kita maksimalkan dulu di pasar lokal dengan sosial media maupun website. Setelah mungkin kita terbentuk suatu kekompakan secara kualitas sudah bagus dan kuantitas bagus, ya kita go internasional ataupun ekspor, karena banyak sekali dari kementerian yang mendampingi kita, dari Kementerian Keuangan dengan Bea Cukai, kemudian Kementerian Koperasi UMKM dengan Dinas Koperasi UMKM-nya, baik yang provinsi maupun kabupaten, Dinas Perindustrian dan Kementerian Perindustrian. Seperti kemarin kita juga ngisi itu kan, pelatihan di Banyumas itu. Yang bentuk home decor seperti lampion gitu ya, tapi tidak menutup juga ada yang pesen basket laundry sama tempat sampah. Kemarin juga ada yang lokal itu kotak hantaran untuk kendurian maupun hantaran itu pas mereka mau selamatan, mau hajatan, nikahan, itu pada pesan ke kami juga. Proses produksi kita di sini ada 4 dan 5 orang itu membuat sampel untuk master gitu kan. Terus nanti kita sebarkan ke plasma-plasma di desa-desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo. Dan nanti kita seleksi mana-mana mereka, ya kadang karena sudah jadi pun kadang kita tampung, nanti kita perbaiki gitu kan secara kualitasnya ataupun sesuai apa yang dipesan, sesuai dengan speknya gitu. Tantangannya adalah kita harus bisa mengupgrade teman-teman di lingkungan
untuk bisa membuat suatu produk yang sesuai dengan spek. Sementara teman-teman di desa itu membuat produknya itu masih nggak pakai spek, jadi bukan pakai sentimeter atau apa, tapi pakai pakan gitu kan. Nah mereka itu susah karena banyakan mereka itu nggak mau dengan hitung-hitungan, ya kan. Terus harganya juga kalau sudah dengar dari kita itu ya mintanya harga yang lebih tinggi daripada harga yang biasa mereka buat gitu kan. Ya kita coba untuk selalu men-trial atau membuat produk-produk dan mengikuti apa yang diminta pasar gitu kan. Jadi kita berinovasi sesuai kebutuhan ya apa yang ada di pasar gitu. Kalau keunggulan sih mungkin karena bahan bakunya sendiri dan pengrajin sendiri itu harga lebih ekonomis dan juga kualitas bagus. Tantangan karena kerajinan bambu itu sangat rawan dengan cuaca. Seandainya musim hujan mungkin itu bisa bambunya gampang tayumen atau hitam, berwarna hitam dan bubukan. Nah itu mungkin perlu juga kita suatu treatment khusus untuk bambu sehingga tidak gampang kena dimakan hama ataupun yang lainnya. Kemarin sempat yang di Jerman itu kita disediakan suatu packaging dengan kardus yang sudah sesuai dan kita kirim ke Semarang. Itu kebutuhan tempat handuk ataupun basket laundry yang dari kulit bambu itu mereka menyediakan kemasan. Kalau yang sementara kemarin kirim ke US itu kita kirim ke bayarnya masih belum kemasan gitu kan, tapi sudah dengan finishing yang lengkap. Oke, untuk proses dari pembuatan kerajinan bambu ini, pertama kita memilih dulu bambu yang sudah sesuai. Kalau untuk anyaman itu kira-kira 1 tahun, untuk wonggonya yang 2 tahun ataupun 1 tahun setengah lebih. Kemudian kita tebang, terus kita potong sesuai ukuran yang kita sesuaikan dengan spek yang ada. Nah, terus kita irat. Setelah menjadi iratan, kita jemur beberapa waktu. Kalau langsung kita buat suatu anyaman itu masih basah dan kalau di lem itu susah. Ya, setelah mungkin 2-3 hari itu baru bagus dan lentur dan tidak gampang patah dan juga hasilnya halus kalau sudah layu gitu kan. Nah, setelah membuat produk sesuai spek, kita buang serabutnya. Kalau orang sini di brongot. Nah setelah di brongot itu nanti kalau ada yang meminta, kalau yang bukan kemasan untuk food grade itu kita kasih H2O2 sebagai bleaching pemutih. Setelah itu kalau ada yang minta pakai anti hama ataupun anti jamur dan pupuk, kita kasih treatment dengan cairan yang kita dapat dari Asosiasi Pengusaha Bambu Indonesia. Nah, itu kita pakai itu juga untuk finishing. Setelah itu baru ada yang finishing pakai cat seperti yang putih seperti ini pakai cat tembok. Terus kalau yang natural kita pakai clear cat gitu. Itu paling proses untuk kerajinan bambu. Sebenarnya kalau seumpamanya kita ada suatu gudang yang sesuai dengan kerajinan bambu, karena kerajinan bambu saya sampaikan itu sangat rentan dengan cuaca. Itu kalau bisa, menurut pengalaman saya yang sudah muter ke beberapa tempat itu, kalau bisa suatu gudang itu adalah sudah berkeramik dan berpenerangan, tapi udara lembab itu tidak masuk gitu kan. Tetap panas bisa masuk tapi lembab tidak masuk, sehingga itu akan membuat kerajinan bambu lebih awet. Nah, setelah jadi sebagai master mungkin kita distribusikan ke desa-desa yang kita bina sebagai plasma di beberapa kecamatan, Tulowano, Bener, dan juga sebagian di Kemiri juga. Karena kemarin pas ada training suatu produk juga kita kumpulkan 25 orang dari beberapa kecamatan gitu kan. Nah itu untuk kita bisa
memenuhi permintaan dari buyer. Kebetulan kita kan salah satu UMKM yang mendapat fasilitas website gratis dari Polsa Politeknik, boleh nyebutnya Politeknik Saunggali, sehingga kita ya dengan website itu kita mungkin menjangkau lebih luas pasar kita, ya terbukti dengan beberapa buyer datang melihat kok bisa lihat ya, karena kita lihat di Google, kita di YouTube gitu kan, dan juga ada kita maksimalkan di sosial media maupun sosial messengernya gitu. Dan kebetulan kita strateginya ya selalu pokoknya ada pendampingan, ada kurasi kita ikut, dan pameran juga walaupun nggak begitu giat seperti awal-awal, kita ya pameran tetap sebagai ajang untuk mencari buyer yang baru gitu. Kita untuk di lingkungan itu kebetulan ya kalau di kerajinan bambu craft atau bambu craft Purworejo, kita kebetulan menampung beberapa teman-teman sehingga ya mereka semuanya ada order saling membantu ya, kebanyakan mereka dapat order dari kita sebarkan, jadi mereka bisa menambah penghasilan gitu kan dengan bergabung dengan Bambu Craft Purworejo gitu. Harapan usaha ini kita itu bisa mengumpulkan teman-teman di Purworejo, bahkan mungkin Jawa Tengah, dan bisa sama-sama memasarkan, karena yang saya tahu itu pasar untuk kerajinan bambu secara global internasional itu sebenarnya kebutuhan sangat banyak. Pada teman-teman yang mungkin pemula ataupun yang sudah, tetap giat belajar, karena produk ini tidak bisa kita menjual mungkin model produk yang kita buat, tetapi kita harus bisa mengikuti apa yang dimau dengan yang ada di kebutuhan pasar gitu kan. Dan jangan khawatir, kita tetap akan didampingi oleh OPD ataupun kementerian-kementerian untuk bisa lebih berkembang dalam meningkatkan ekonomi. Ya karena di daerah kita itu secara SDM sebenarnya Purworejo itu banyak para pengrajin bambu, secara bahan baku juga banyak tersedia. Kenapa tidak kita mengambil usaha kerajinan bambu ini?